masing-masing. Baik sakit penyakit karena medis, sakit penyakit karena kuasa kegelapan, dengan darah Yesus, kuduskan kami, lahirkan kami dengan kuasa bimbing Tuhan. Malam hari ini Tuhan, angkat penyakit kami semua. Hamba-Mu, Engkau pulihkan Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, angkat penyakit kami. Berkati kami semua di malam hari ini. Kami yakin dan percaya dan iman. Kami telah dijamah dengan Roh Kudus. Jamah kami Bapa. Sakit penyakit dari kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Bapa, jamah anak-anak di malam hari ini yang jauh belum mengenal Engkau. Saya percaya Tuhan. Kami semua percaya. Malam hari ini kami sepakat. Kami tompang tangan. Meskipun kami jauh satu dengan yang lain. Kami berbeda tempat. Tapi dalam nama kuasa, dalam nama Yesus, kami percaya. Urapan kasih, nubuatan terjadi. Pemulihan terjadi. Pertobatan terjadi di malam hari ini. Banyak yang diberkati. Dengan dalam nama Yesus. Bapa, malam hari ini kami berdoa. Anak-anak Tuhan dimanapun berada. Khususnya anak yatim piatu, janda, duda yang sudah tidak bekerja, belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara pengasihan Tuhan. Berkati mereka, kenyangkan mereka Bapa. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Baik di seluruh Indonesia, hingga pelosok, hingga di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati. Berkati tim Solata BM2, hamba-Mu beserta keluarga, Pak Sibarani yang ada di Lampung, Tuhan Yesus memberkati. Pak Lobo beserta keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pak Lidara, Tuhan Yesus berkati dengan cucu, anak-anak. Pak Mordekai, Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus memberkati keluarga. Pak Leo, Pak Budiman, Pak Marban, Pak Slamet, Pak Wahyudi, Ibu Sopiatul, Ibu Watimena, Ibu Aubre, Tuhan Yesus memberkati Pak Jeki sendiri, Tuhan Yesus memberkati kami, dan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ibu Grace, Ibu Dwi, Ibu Dewi di Amerika, Ibu Elita, Pak Keis yang ada di Belanda, Tuhan Yesus memberkati. Siapapun anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu Tuhan. Kami sadar Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kami, talenta, kelebihan kami, hanya titipan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkanlah kami Tuhan, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami. Sesuai dalam Roma 12 ayat pertama. Kami serahkan hidup kami. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sesuai Tuhan perintahkan. Amanat aku. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil, ajarlah, dan baptislah. Untuk itu Tuhan, kami semua anak-anak di malam hari. Dalam tim Solata BM2, anak-anak Tuhan dimanapun berada yang sedang mendengarkan secara live maupun secara ulang. Biarlah kami semua Tuhan bekerja di ladang Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang sudah memberikan pelayanan ganti berlipat-lipat kali Tuhan. Dan kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami semua di malam hari ini. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, pilot, nakoda, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, supir taksi, ojek, tukang sapu, tukang parkir, pedagang di pasar, pengusaha, apapun pekerjaan kami Tuhan hingga yang terendah. Tuhan Yesus selalu jaga kami dan memberkati kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Tuntun kami Tuhan. Pagari rumah kami dengan malaikat-Mu yang kudus.
Kirim bala tentara malaikat-Mu Tuhan. Berkati kami dalam setiap saat, setiap langkah kaki kami Tuhan. Di mana kaki kami menginjak, Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami masing-masing. Hingga saat ini anak-anak Tuhan yang masih bekerja, Tuhan Yesus jaga, lindungi mereka. Hingga mereka akan pulang sebentar, bertemu dengan keluarganya, dan mereka selalu memuji dan memuliakan nama. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran Salat Tabib 2, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami semua mengucap syukur, anak-anak Tuhan di malam hari ini yang mendengarkan akan siap. Setelah kami bersama-sama membaca firman kebenaran-Mu, kami akan mendengarkan kesaksian dari anak terkasih Marisa yang sudah Tuhan pakai dan Tuhan bawa. Tuhan telah memilih dia sebagai anak-anak pewaris kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati anak terkasih Marisa yang sementara melakukan penginjilan, pelayanan-Mu di Taiwan. Tuhan berkati dengan tim semua yang ada di sana. Ibu Gembala, Bapak Gembala yang ada dimanapun, Tuhan berkati kami. Pakai kami terus Tuhan, untuk melayani Engkau hingga Tuhan memanggil kami bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita katakan amin. Baik. Saudara, oke, saya Pak Bomom, kita bahas di malam hari ini, kita ambil dari, kalau nggak selesai kita lanjut besok ya. Pak Bomom ambil dari Kisah Para Rasul, mari kita belajar sama-sama. Mari kita sama-sama belajar. Oke. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Baik saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ada kata dia. Siapa itu dia? Dia itu siapa? Baik. Kalau kata dia, mari kita buka di dalam Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 23 hingga 24. Yesus berkata, Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Siapakah dia itu? Dia itu siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapa mengarang. Ngarangnya bagaimana? Apakah kita bisa melihat? Berarti kita buka perjanjian lama. Tidak ada juru selamat selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Untuk itu saudara terkasih, mari kita buka di kitab Yesaya. Kita buka dalam kitab Yesaya. Tidak ada juru selamat selain dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada Tuhan lain, hanya keselamatan dari bangsa Israel. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, atau firman Tuhan kepada bangsa lain. Kita buka dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebagai kesaksian dalam Yesaya 43 ayat yang ke-8. Perikopnya, Israel sebagai saksi Tuhan. Tidak ada bangsa lain yang bersaksi. Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tidak ada. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka dalam
Yehezkiel 20. Yehezkiel ayat yang ke-20. Di sini nubuatan tentang Sang Juru Selamat. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Baik, saudara-saudara yang terkasih. Ingat, di sini firman Tuhan yang mana disampaikan kepada Nabi Yehezkiel. I am who I am. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat bahwa di sini dalam kitab Yesaya, ya, kita lihat dalam kitab Yesaya bahwa dalam kitab Yesaya ini sudah jelas, akulah Tuhan. Ya. Tidak ada Tuhan dari tempat lain. Di sini akulah Tuhan. Nah, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Siapakah dia itu? Ya. Lakukanlah peraturan dengan setia. Kalau kita lihat firman Tuhan kepada Yehezkiel, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, berarti firman-Nya. Dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia, berarti firman-Nya. Ingat, firman sudah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka apa kata Yesus, penggenapannya di dalam kitab Yohanes. Perhatikan sini. Kita buka penggenapannya. Yohanes 8 ayat 51. Dan kita lanjut ya sebentar. Perhatikan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Perhatikan, firman-Ku. Tadi firman Tuhan diberikan kepada Nabi Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 20 ayat 19. Mari saudara kita baca dalam Yohanes 14. Penggenapannya juga. Kita lihat Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-21. Di sini Yesus berkata, Yesus menjanjikan penghibur, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan, segala perintahku berarti Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak akan menerima dia, sebab dunia tidak akan melihat dia, kata dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kita baca ayat 21 aja langsung. Barang siapa memegang, perhatikan di sini. Connect ya dengan Yehezkiel 20 ayat 19. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Baik saudara-saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Untuk itu kita kembali lagi ke kitab Yehezkiel. Kita buka lagi dulu, sempat sampai ayat lain lagi ya. Kita masih di Yehezkiel. Yehezkiel 34 ayat yang ke 31. Kita buka ya. Kita buka ayat 30. Perhatikan di sini. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Perhatikan ayat di sini. Kalau orang yang pernah belajar Alkitab atau orang-orang dari seberang RT 8, jalur 8, jalur 10, saya nggak tahu. Mereka selalu melihat ada kata-kata bintang. Mereka bilang kolerasi. Kalau Pak Bobom lain, bukan begitu. Oke, mari kita baca di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat yang ke-31. Kamu adalah domba-dombaku. Ingat, firman Tuhan malam hari ini mengenal kata dia.
Ya, dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dia itu siapa? Dalam Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia itu siapa? Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita lihat di dalam Yohanes, Yesus berkata apa? Berarti gembala adalah Allah, Tuhan. Sedangkan umat, domba adalah umat. Kita lihat dalam Yohanes 10. Kita baca mulai dari Yohanes 10 ayat yang ke-7. Kita lihat dulu perikopnya di sini. Yesus berkata apa? Gembala yang baik. Yesus berkata dia adalah gembala yang baik. Kita buka aja. Langsung aja ayat ke-7. Singkat ya, malam hari ini karena waktu. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, pintu. Ayat 9. Kita lihat ayat yang ke-9. Ya. Kita ada dulu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Perhatikan ayat di sini. Lanjut ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan. Akulah gembala. Tadi Yeskel 34 ayat yang ke-31. Akulah gembala dan domba adalah umatku. Akulah siapa? Akulah Allah. Gembala adalah Allah. Yesus tidak pertama, ya. Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan. Tidak pernah. Sembahlah aku. Tidak pernah. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Yeskel, kitab Yeskel, Allah berfirman kepada umat-umatnya melalui Nabi Yeskel, akulah gembala yang baik, kamulah domba-domba. Yesus berkata, di situ Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sembahlah dia. Malam hari ini, Anda bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, Anda game over. Kita baca lanjut. Ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Anda coba bilang Anda pengikut Kristus. Kalau Anda belum dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda bukan sebagai domba. Anda kambing yang suka menanduk. Jangan coba-coba bilang Anda pengikut Kristus kalau Anda belum dibaptis. Mulut dan lidah. Filipi 2 ayat 11, Roma 10 ayat 9. Anda bukan pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Anda belum mengaku. Anda belum menjadi warga kerajaan surga. Nama Anda belum tercatat sesuai dalam kitab Keluaran 32 ayat 28 hingga yang ke-33. Wahyu 3 ayat yang ke-5. Daniel 12 ayat yang ke-3. Ingat saudara-saudara, Anda belum terdaftar di kerajaan surga. Kalau Anda bukan pengikut Kristus. Kalau Anda terdaftar, berarti Anda sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai Anda dimerdekakan oleh firman. Yesus datang ke dalam dunia dalam Matius 10 ayat yang ke-20 ayat yang ke-28. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan aku datang ke dalam dunia untuk melayani Anda dan Pak Bombom. Kami semua, bukan Anda yang melayani Yesus. Amin, saudara. Anda punya nama sudah terdaftar di kerajaan surga. Jikalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hari ini juga Anda dibaptis, Anda percaya, mulut Anda sudah terdaftar dalam kerajaan surga sesuai dalam Lukas 10 ayat yang ke-20. Anda sudah menjadi anak-anak kerajaan surga. Anda sudah terdaftar di kerajaan surga. Jadi warga kerajaan surga sesuai dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Untuk apa Anda rasa takut? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjut. Di dalam Yohanes, masih ya, Yohanes 10 ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Perhatikan, Yesus mati di kayu salib
memberikan mati sebagai manusia, bukan mati sebagai Tuhan. Tidak ada manusia bisa bunuh Tuhan. Untuk itu, Tuhan datang dalam rumah manusia. Kalau manusianya mati, emangnya Tuhan kemana? Apakah Anda mau berpikiran seperti Anda sekarang manusia? Ingat, manusia tidak punya pikiran bisa menyelamahi batas Tuhan. Ya? Di dalam kitab Ayub 7 ayat yang ke-11. Kita baca langsung ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Anda yang malam hari ini tidak percaya, Anda bukan pengikut Kristus. Malam hari ini Anda serahkan dirimu, berarti Anda mengikut Kristus. Amin, saudara. Mari kita belajar terus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Perhatikan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ingat, saudara-saudara kekasih, Yesus sudah pegang, Bapa sudah pegang. Anda mau jatuh kemana? Mau jatuh kemana kalau sudah dua pegang? Barang siapa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali ya. Di dalam ayat yang ke-27, perhatikan ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perhatikan, domba-domba, aku gembala. Kita kembali ke tadi Yeskiel, perjanjian lama. 500 tahun sebelumnya. Enggak 600 tahun. Yeskiel 34. Ayat yang ke-31. Perhatikan di sini. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Apa yang Anda ragukan malam hari ini? Hello? Anda yang malam hari ini belum bertobat? Emangnya ada kira kitab Yeskiel siapa? Kita buka di dalam kitab Daniel. Mari sama-sama. Kita buka di kitab Daniel. Ingat ya? Daniel 7 ayat yang ke-13 hingga 14. Kita lihat. Kita buka. Siapakah dia itu? Hei, siapa dia? Hei, siapa dia? Adalah Tuhan. Mari kita lihat. Siapakah dia yang lagi berbicara di perjanjian lama? Bukan si Abdul. Aku, lihat ya, Daniel 7 ayat 13-14. Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Pertanyaan saya, apakah ada kerajaan yang bisa bertahan sampai tidak musnah? Dunia kiamat, dunia hancur, dibom. Apakah kerajaan Anda bisa terus? Hanya kerajaan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada kerajaan lain. Siapakah dia? Hei, siapa dia? Mari kita buka. Apa kata Yesus? Kita buka kata Yesus di dalam Matius. Kita buka Matius 24 ayat yang ke-30. Mari kita baca. Perhatikan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia. Perhatikan, anak manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Inilah anak manusia. Yang sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel 7 ayat 13-14.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan sebuah bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang punya kekuasaan dan kemuliaan siapa? Bukan seorang nabi. Hanya Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang bertanya, kalau Yesus Tuhan, di mana selama dia di dunia pernah dia disembah? Matius 2 ayat 11, mereka datang 3 orang Majus, ahli bintang. Ingat, Majus adalah ahli bintang. Mereka datang membawa persembahan, menyembah Yesus. Kita lihat di dalam Matius 14. Kita buka ya, Matius 14. Matius adalah murid Yesus. Jangan kalian bilang murid Abdul ya, tak ada murid Abdul. Matius 14 ayat 27 hingga ke 33. Mari kita baca ayat yang ke-27 dulu ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Siapa? Karena mereka melihat Yesus jalan di atas air ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Minta maaf ya, ini yang terjadi buat Pak Bob ya. Pak Bob jalan di atas air. Minta maaf, ini yang terjadi ya. Pak Bob tidak bisa tahan ya. Karena Pak Bob di bawah itu, Pak Bob juga jalan di atas air. Jadi Pak Bob tidak mampu baca ayat ini sebenarnya ya. Minta maaf. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Oh, dari Yesus, ini yang terjadi buat Pak Bob ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia, berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Apa yang Anda takutkan, saudara-saudara? Untuk itu Pak Bob menjadi hamba Tuhan. Karena Pak Bob pernah di bawah Tuhan Yesus ya, belum jalan di air. Pak Bob sudah nggak mampu baca ayat ini ya. Bertobatlah kalian malam hari ini yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah. Kalau kita baca dalam Markus, kitab Markus 4, kita baca. Markus 4, ayat yang ke-37. Perhatikan, nanti Bapak melari ke perjanjian lama ya. Perhatikan baik-baik. Markus 4, ayat yang ke-37 hingga ke-41. Mari kita baca sama-sama. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus datang. Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu ayat 39, ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Perhatikan ayat ini, saudara. Yesus mengharik laut, diam, tenanglah. Ingat, itu yang terjadi. Nubuatan dalam kitab Mazmur. Mari kita buka, saudara-saudara yang terkasih. Semua apa yang Yesus katakan, Yesus ucapkan, dialah sang firman. Kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 89, ayat yang ke-9 hingga ke-10. Perhatikan, saudara-saudara terkasih. Yang berbicara siapa?
baca sama-sama. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Perhatikan, kesetiaan ada di sekelilingmu. Siapa? Anda yang di rumah, semua adalah Tuhan. Domba-domba yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan ayat 10. Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga meredakannya. Perhatikan sekali lagi. Ayat yang ke-10. Engkaulah memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang akan meredakannya. Perhatikan di Alkitab ada kata Tuhan, besar. Ada Tuhan kecil, ada yang besar. Oke? Kita perhatikan kembali. Meredakan air gelombang laut. Kecocokkan. Siapa? Hanya Tuhan. Yahweh. Yosua Hamasir. Kita bukan kembalikan dalam kitab Markus. Markus 4 ayat yang ke-37. Langsung aja ya. Ayat yang ke-39. Perhatikan di sini. Saya sudah baca di ayat 38 supaya lebih bagus. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ingat kata dia. Tidak ada keselamatan di dunia ini. Hanya dia. Dia sama Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca ayat Tuhan selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa Anda tidak percaya malam hari ini? Saya membuatkan buat Anda. Malam hari ini orang tidak percaya. Dalam nama Yesus, malam ini Anda serahkan dirimu untuk siap dibaptis. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam hari ini. Sayang, kami bukan marah sama Anda. Anda harus diselamatkan. Malam hari ini, banyak orang yang kembali, bertobat, dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan turun ke dalam dunia, menghapus dosa manusia. Kok Yesus kok turun? Dia kok Tuhan bisa dibunuh? Pertanyaan saya sama Anda yang tukang protes. Apakah seorang nabi bisa berkata, dosamu bisa diampuni? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Mari kita buka dalam Matius 9. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Nabi tidak ada. Aneh-aneh aja. Kita lihat. Yesus berkata dalam Matius 9 ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan, dosamu sudah diampuni. Kita lihat ayat yang kelima. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, berjalanlah. Dosamu sudah diampuni. Yang mengampuni siapa? Anak manusia. Kita lihat. Apakah ada anak nabi? Nabi abal-abal yang bisa mengatakan ampun dosa? Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Kita lihat ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Malam hari ini, bertobatlah Anda. Nanti saya akan tunjukkan ke belakang lagi. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Siapa lagi? Di dalam Lukas 5 ayat 20-21. Silakan catat, belajar.
Kalau kita lihat di dalam anak manusia, siapa itu anak manusia? Kita buka dalam Matius ya. Siapa itu anak manusia? Matius 12 dulu, sebelum pindah ke tempat lain. Matius 12 ayat yang ke-8. Perhatikan. Apakah anak manusia? Lihat, kalau kita kembali ke kitab bilangan. Kitab bilangan 15. Ya. Ingat, kalau kita kembali ke dalam kitab bilangan 15 ayat 23. Ya, ayat 32, 33, 34, 35. Apakah hukum sabat Nabi Musa bisa melanggar? Halo? Apakah Nabi Musa bisa melanggar hukum sabat? Apakah Nabi Musa bisa berkata, saya Nabi Musa, Tuhan di atas sabat? Apakah Nabi Musa bisa berkata, saya Tuhan di atas sabat? No. Apakah Nabi RT 8 bisa mengatakan, dia Tuhan dari sabat, dia bisa merubah 10 hukum Taurat? Ingat hukum Taurat, ada 613 hukum Taurat. 10 hukum Taurat dan kitab para nabi ada 613 sudah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Apakah ada seorang nabi yang bisa berkata dia Tuhan dari sabat? No. Anak manusia, mari kita lihat siapakah dia? Anak manusia. Perhatikan ayat Matius 12 ayat yang ke-8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Sama. Markus juga. Markus menulis. Markus 2. Ayat 28. Sama. Perhatikan ayat ini. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Anda